Days of Glory, kisah heroik tentara Islam membebaskan Prancis dari cengkraman Nazi. Seharusnya Emmanuel Macron tahu hal ini. Film ini mestinya ditonton oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron agar dia tahu betapa hebatnya perjuangan para tentara Islam dalam membebaskan Prancis dari cengkraman Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Tanpa keterlibatan batalion Muslim ini, bisa saja Prancis tidak bisa mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Days of Glory, begitulah judul yang diberikan pada film yang merekam kisah nyata itu. Dalam bahasa Prancis, film ini diberi judul Indigence. Sebuah film lama yang benar-benar memperlihatkan betapa Prancis harus menghargai umat Muslim. Film ini menceritakan tentang peran tentara Islam dalam membebaskan Prancis dari cengkraman Nazi Jerman pada era Holocaust atau Perang Dunia II. Film yang diproduksi di Prancis pada tahun 2006 ini disutradarai oleh Rachid Bouchareb. Pemerannya meliputi Semi Bouajila, Jamel Debbouze, Sami Nasseri, Rosie Zem, dan lain-lain. Film tersebut berkisah tentang para prajurit dari Afrika Utara yang bertugas dalam pasukan pembebasan Prancis pada masa Perang Dunia Kedua. Para tentara dari Batalion Infanteri Aljazair ke-7 atau RTA ke-7 ini ikut membebaskan Prancis dari cengkraman Nazi Jerman. Tentara yang ada di batalion ini adalah tentara rekrutan dari negara-negara di Afrika Utara. Tentara di batalion ini terdiri dari dua elemen utama, Pearsnoyers, yaitu orang-orang yang sebagian besar keturunan Eropa, dan penduduk asli yang sebagian besar adalah keturunan Afrika. Dikutip dari Wikipedia, Indigence pada gilirannya terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu Aljazair, Maroko, dan juga pasukan dari Afrika Sub-Sahara. Hal itulah yang kemudian banyak tentara Muslim dalam pasukan tersebut. Dalam film ini diperlihatkan betapa tegarnya para tentara yang menganut agama Islam dalam mengatasi diskriminasi. Belum lagi mereka memiliki keteguhan hati untuk bertempur bahwa sampai titik darah terakhir. Bahkan di akhir film ditujukan bagaimana 4 tentara sisa dari batalion tersebut bertempur habis-habisan menahan serangan batalion Nazi. Film ini memiliki cerita yang sangat bagus dan mengingatkan bahwa Prancis harus menghormati dan menghargai umat Muslim. Film ini banyak ditonton dan juga sangat layak ditonton oleh semua orang. Sementara itu, pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat banyak penganut agama Islam marah. Pernyataan Emmanuel Macron dinilai menghina agama Islam. Sebelumnya Macron mengatakan tak akan melarang pencetakan karikatur Nabi Muhammad SAW yang sempat menimbulkan kontroversi. Menurut Macron, hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi. Tak ayal, pernyataan itu menimbulkan kemarahan di dunia Islam dan juga banyak warga Arab. Asalnya, gambar Nabi Muhammad merupakan sesuatu yang dilarang keras di agama Islam. Penggambaran Nabi Muhammad dapat sangat menyinggung bagi umat Islam karena tradisi Islam secara eksplisit melarang gambar Muhammad dan juga Allah. Namun sekularisme negara atau laïcité adalah pusat identitas nasional Prancis. Membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu menurut negara merusak persatuan. Pada hari Minggu, Macron menegaskan kembali pembelaannya terhadap nilai-nilai Prancis dalam sebuah tweet yang berbunyi, "Kami tidak akan menyerah selamanya." Sementara itu, dilansir dari Mantra Sukabumi, Presiden Prancis Emmanuel Macron makin terpuruk popularitasnya setelah kontroversi hina Nabi. Kini Macron didemo ribuan massa terkait RUU Keamanan Global.
Macron bersama Parlemen Prancis telah batalkan rancangan undang-undang keamanan global yang menuai kontroversi terutama pada pasal yang akan mengekang hak untuk memfilmkan petugas polisi yang sedang beraksi. Dalam upaya nyata untuk meredam kritik, Christophe Castaner, kepala partai LREM atau La République En Marche, Macron mengatakan pada Senin 30 November 2020 bahwa ada kebutuhan untuk mengklarifikasi tindakan tersebut. Rancangan undang-undang itu akan sepenuhnya ditulis ulang dan versi baru akan diajukan, katanya dalam konferensi pers. Sebagaimana dikutip mantrasukanbaru.com yang dilansir dari France24.com pada Senin 30 November 2020. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin telah menolak untuk mencabut begitu saja artikel kontroversial tersebut dengan mengatakan di hadapan Komisi Parlemen pada hari Senin bahwa polisi tidak cukup terlindungi. Rancangan undang-undang tersebut telah memicu protes di seluruh negeri yang diminta oleh para pendukung kebebasan pers dan aktivis hak-hak sipil. Puluhan ribu orang berbasis Sabtu di Paris menyerukan pemerintah untuk membatalkan tindakan tersebut, termasuk keluarga dan juga teman dari orang-orang yang mendapatkan perlakuan buruk dari polisi. Kritikus khawatir bahwa undang-undang yang diusulkan itu akan mencabut senjata ampuh wartawan dan orang lain untuk melawan pelanggaran polisi, termasuk video tindakan polisi dan mengancam upaya untuk mendokumentasikan kasus-kasus kebrutalan polisi, terutama di lingkungan imigran. Sebuah ketentuan dalam rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Pasal 24 yang memperhitungkan rencana Macron untuk mengadili pemilih sayap kanan dengan pesan hukum dan ketertiban menjelang pencalonannya kembali pada pemilihan 2022 mendatang, telah memicu kemarahan di media dan juga di sayap kiri dari partainya sendiri. Pasal 24 tidak sepenuhnya melarang berbagi gambar polisi tetapi menyatakan bahwa membagikan gambar tersebut dengan niat yang jelas untuk menyakiti seperti menghasut kekerasan terhadap petugas dapat dihukum setahun penjara atau denda $54.000 Amerika. Rancangan undang-undang itu bertujuan untuk mencegah gambar yang dapat dikenali dari petugas polisi muncul di media sosial karena takut mereka akan menghadapi pembalasan karena melakukan pekerjaan mereka. Undang-undang keamanan global yang diusulkan demikian sebutannya sebagian merupakan tanggapan atas tuntutan dari Serikat Polisi yang mengatakan akan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi petugas. Tetapi pentingnya mendokumentasikan aktivitas polisi digarisbawahi lagi minggu lalu dengan hal yang terjadi pada pria kulit hitam di Paris. Sementara itu yang tidak dipahami orang adalah ada yang menggunakan video untuk memasang wajah rekan kerja kita di media sosial agar teridentifikasi sehingga terancam atau menghasut kebencian, ujarnya. Undang-undang tidak melarang jurnalis atau warga untuk merekam aksi polisi. Undang-undang melarang gambar-gambar ini digunakan untuk menyakiti secara fisik atau psikologis, katanya menambahkan. Kehidupan petugas itu penting. Sebagian kecil dari populasi memicu kemarahan dan juga kebencian terhadap polisi, kata Jean-Michel Fauvergue, mantan kepala pasukan polisi elit dan anggota parlemen LREM yang ikut menulis rancangan undang-undang tersebut dalam komentar di Majelis Nasional ataupun Majelis Rendah. Kami perlu menemukan solusi, kritikus mencatat pengerasan taktik polisi selama protes atau saat menangkap individu. Ratusan pengaduan telah diajukan terhadap petugas selama gerakan kelompok Rompi Kuning untuk keadilan ekonomi yang meletus pada tahun 2018 dan menyaksikan bentrokan. Menteri Dalam Negeri Darmanin membantah bahwa dari 3 juta operasi polisi per tahun di Prancis, sekitar 9.500 berakhir di situs web pemerintah yang mengecam pelanggaran hanya 0,3%. Melindungi polisi dan menjaga kebebasan pers tidak ada dalam persaingan, katanya kepada para deputi dalam sambutannya di Parlemen Senin 30 November 2020 kemarin.